Rempah merupakan komoditas perdagangan yang menjadi primadona sejak masa lalu. Rempah memiliki ragam jenis, antara lain lada, pala, cengkeh, jahe, laos, kayu manis, dan lain sebagainya. Rempah pun memiliki fungsi yang sangat beragam, yakni sebagai bumbu penyedap masakan, pengobatan herbal hingga kosmetik. Adapun tanaman rempah khas Indonesia yang tidak dapat ditemukan di belahan dunia lain adalah pala dan cengkeh, di mana keduanya berasal dari daerah Maluku. Rempah itu pada dasarnya ya bagian dari tumbuhan, lebih ke biji-bijian yang mana dia punya aroma yang khas, punya rasa yang kuat. Indonesia dikenal memang sebagai mega center keanekaragaman hayati, tumbuh-tumbuhan. Di situ rempah, macam-macam rempah di situ. Ada sekitar 2.670 itu yang terdiri dari tanaman obat. Lah, tanaman obat ini macam-macam. Tanaman endemik itu ada yang bisa hanya hidup di Pulau Jawa, jahe, kencur, kunyit, temulawak. Rempah itu yang pertama bisa untuk bumbu masakan, satu. Yang kedua juga untuk pangan olahan. Kemudian yang ketiga jamu. Yang keempat nanti juga untuk suplemen kesehatan. Yang kelima nanti adalah untuk kosmetik. Bahwa kuliner itu sangat dekat dengan rempah. Karena rempah itulah yang membangun cita rasa dan aroma kuliner. Sehingga konsumennya mengatakan bahwa kuliner itu adalah nikmat dan memuaskan. Kekayaan rempah bumi Nusantara yang telah melanglang buana dari lintas bangsa dan benua ini patut menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia karena memiliki sejarah yang panjang dari masa ke masa dan perlu dikembangkan sesuai fungsinya. Kejayaan rempah Nusantara telah tercatat dalam sejarah sebelum bangsa Eropa datang. Nenek moyang bangsa Indonesia merupakan para pelaut yang mengarungi samudra menuju benua-benua luar dengan menggunakan perahu bercadik. Sebagaimana disaksikan catatan sejarahnya dalam relief Candi Borobudur. Pelayaran inilah yang membuktikan aktivitas maritim perdagangan nasional dan internasional, khususnya Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Jadi perdagangan rempah ini merupakan perdagangan maritim global. Mengapa disebut maritim global? Karena jalur utamanya adalah laut. Global karena melibatkan begitu banyak negeri atau bangsa-bangsa pelakunya itu dari berbagai bangsa di dunia. Komoditi pertama yang dikenal di dunia luar Nusantara, di tempat ia diproduksi itu adalah di Persia pada tahun 100 kurang lebih atau awal abad kedua. Jadi kalau pala dan cengkeh itu hanya ditemukan di Maluku, enggak ditemukan di tempat lain pada masa itu. Tinggalan sejarah dan arkeologis membuktikan jika pelayaran dan perdagangan antar bangsa di dunia telah terjadi sejak masa prasejarah. Pelayaran pada masa prasejarah di pantai utara Jawa dibuktikan pula dengan adanya situs terjan Selodiri dan manusia purba di wilayah Pelawangan. Di masa klasik Hindu-Buddha dan masa Islam pun, pesisir utara Jawa Tengah telah menjadi tempat transit bagi para pedagang dunia untuk aktivitas perniagaan
salah satunya adalah rempah. Masa Hindu-Buddha di Indonesia dari abad ke-4 ya sampai ke abad ke-15 itu bisa dikenal sebagai masa klasik. Itu perdagangan rempah sudah mulai terdeteksi lebih banyak. Artinya bukti-bukti arkeologi sudah lebih banyak ditemukan, juga catatan-catatan dari pedagang asing. Setelah periode Islam masuk, semakin memberi peran yang semakin penting pada pedagang-pedagang Cina dan Arab. Karena itu sebetulnya mereka sudah terhubung lama. Jadi pedagang Arab dan Cina itu adalah dua partner dagang yang sudah lama terbentuk. Kekuatan VOC di Nusantara digantikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menguasai rempah Nusantara. Peta yang dibuat orang-orang Portugis menuju Nusantara itu bocor. Diketahui oleh bangsa-bangsa lain seperti Belanda. Dan kita tahu akhirnya VOC lah yang menguasai hampir 2 abad ya di Nusantara untuk menguasai perdagangan itu. Jalur utama rempah, perdagangan rempah, perdagangan maritim rempah itu kan ada di Laut Jawa. Otomatis pesisir-pesisir utara Jawa itu menjadi wilayah-wilayah penting sebagai transit dari kapal-kapal perdagangan itu. Dan di situ juga kemudian menjadi seperti kosmopolis baru istilahnya, atau tempat-tempat yang menjadi pluralistik, sangat internasional gitu ya. Jadi Batavia itu menjadi pusatnya sehingga kotanya menjadi kota yang sangat internasional. Kemudian Jepara juga banyak etnis tinggal di situ, di Semarang, kemudian di Lasem didominasi orang-orang Cina dan juga Arab. Di era perdagangan maritim itu, namanya juga perdagangan maritim yang terjadi di lautan. Pada masa itu tuh belum ada kapal-kapal mesin, kapal-kapal uap. Sehingga perdagangan itu sangat mengandalkan kekuatan angin. Kalau kita kenalnya angin muson, angin musim, yang datangnya itu setahun itu hanya 2 kali. Dan untuk menunggu angin muson itu, mereka membutuhkan tidak hanya sehari 2 hari, bisa sampai 3 bulan atau sampai bahkan 6 bulan. Sehingga di tempat tujuannya itu terpaksa mereka harus menunggu sampai mereka bisa pulang. Itulah terjadi kemudian interaksi sosial, interaksi budaya dengan masyarakat lokal. Pelabuhan daerah pesisir di utara Jawa Tengah pelan-pelan berkembang sebagai simpul penting yang menjadi wilayah sangat organik, dinamis, dan kosmopolis. Pesisir merupakan penggerak roda perekonomian di wilayah Jawa Tengah. Selain terjadi pertukaran barang kebutuhan pokok, terjadi pula pertukaran kebudayaan. Rembang adalah sebuah kabupaten di pesisir pantai utara Jawa Tengah yang menyimpan jejak peradaban terkait jalur rempah. Aktivitas transit perniagaan rempah masa lampau terpusat di Pelabuhan Binangun. Perdagangan rempah inilah yang juga membangun aktivitas kebudayaan di wilayah Rembang dari seni bangunan, kuliner, batik, serta ramuan Nusantara. Penggunaan rempah sebagai bumbu masakan maupun ramuan obat herbal pun telah lama dipakai oleh masyarakat Rembang. Salah satu tokoh yang menggunakan rempah dalam kehidupan sehari-hari adalah Raden Ajeng Kartini yang bisa kita lihat peninggalannya di Museum Kartini. Jadi Kartini itu juga sangat lekat dengan rempah-rempah sebenarnya. Jadi Kartini sendiri punya sebuah tempat ramuan jamu-jamuan yang itu khusus ramuan jamu-jamuan dari rempah, namanya Botean. Jadi sosok Kartini itu memang sangat dekat dengan rempah-rempah. Jejak rempah pun terlihat dari kuliner khas di wilayah Rembang seperti lontong tuyuhan, sate serpeh,
dan kelo merico. Lontong tuyuan itu dimakan dengan opor ayam yang bumbu utamanya adas, ada tumbar, ada jinten, dan bumbu asli daerah itu adalah kemiri. Pengaruh rempah di daerah ini terukir pula dalam seni batik melalui motif rempah yang saat ini masih eksis dikembangkan oleh para produsen batik di wilayah ini. Batik rempah sendiri sebenarnya kan sudah ada sejak lama ya. Jadi sudah turun-temurun para pembatik ini membuat. Ada namanya motif jahe-jahean. Terus yang kedua ada motif cengkeh. Tak hanya itu, masyarakatnya juga aktif berkesenian untuk menunjukkan keragaman budaya melalui tinggalan wayang alang-alang yang kini baru dikembangkan kembali. Salah satu wilayah di Rembang yang menjadi pusat perniagaan rempah adalah Lasem. Lasem ini menjadi satu-satunya di Kabupaten Rembang kota toleransi. Rukunan itu bagaimana untuk bukti-bukti? Satu, bangunan. Jelas itu bangunan. Kedua, makanan atau kuliner. Seperti batik. Batik menjelaskan juga bahwa keragaman di Lasem itu ditempatkan di kain putih yang namanya batik tulis Lasem itu. Satu pelajaran penting dari sini adalah budaya toleransi multikultur antar masyarakatnya yang masih terpelihara hingga kini. Pati merupakan salah satu titik perniagaan rempah di pesisir utara Jawa. Pengaruh rempah di wilayah ini melingkupi banyak aspek yang telah menjadi tradisi sejak lama. Jalur rempah Nusantara di Simpul Kabupaten Pati ini adalah sesuatu yang sangat penting sebagai landasan pembangunan budaya di Pati pada khususnya dan Nusantara pada umumnya. Kuliner khas Pati yang sangat kental dengan rempahnya, diantaranya sego gandul, soto kemiri, dan mangut endas manyung. Di wilayah Timur Pati, terdapat kota tua bernama Juwana. Wilayah ini mempunyai pelabuhan tua yang lokasinya masuk ke dalam Sungai Juwana. Pelabuhan ini menjadi pusat transit bagi perniagaan komoditas masa lalu. Jalur rempah yang masih ada di Pati kita temukan di Pelabuhan Juwana. Di sana itu ada galangan kapal yang masih hidup sampai sekarang. Di Juwana, terdapat batik bakaran yang sudah ada sejak masa silam. Dalam batik bakaran, pengolahannya menggunakan bahan dasar rempah. Hasil kriya batik misalnya di daerah Bakaran, di daerah Juwana, itu banyak sekali sampai sekarang dikembangkan batik-batik yang masih pengembangan atau pelestarian dari zaman dulu.
Kudus tidak dapat dipisahkan dari sejarah jalur rempah. Kudus menjadi salah satu kota yang mempertemukan beragam kebudayaan. Kudus dikenal pula sebagai kota kretek, di mana rokok kretek telah dikembangkan semasa kerajaan Mataram Islam. Rokok kretek menggunakan bahan dasar rempah berupa cengkeh dan tembakau. Batik Kudus pun memiliki motif yang menggambarkan pelayaran dan perdagangan rempah pada masa lalu, serta menggunakan motif rempah seperti cengkeh dan tembakau. Peninggalan monumental lainnya adalah bangunan Menara Kudus yang menjadi contoh percampuran budaya dan simbol toleransi beragama. Dalam bangunan ini, terdapat perpaduan gaya arsitektur Hindu, Islam, dan Tionghoa yang terwujud pada bentuk, ornamen, dan fungsinya. Kudus ini juga merupakan tempat yang penting terutama pada era penyebaran agama Islam. Disitulah Sunan Kalijogo mengajarkan filosofi hidup yang toleransi. Mereka menghormati orang-orang beragama Hindu. Karena itu lalu mereka menciptakan sebuah kuliner toleransi yang disebut soto kerbau. Pelabuhan kuno Jepara tercatat menjadi pelabuhan terbesar di pantai utara Jawa Tengah sebelum akhirnya pindah ke Semarang pada abad ke-18. Pelabuhan ini telah difungsikan sejak era klasik Hindu-Buddha hingga Mataram Islam. Pada masa kedatangan VOC di Jawa Tengah, didirikan sebuah benteng di bukit dekat pelabuhan yang bernama Fort Japara yang difungsikan sebagai pos pengawasan pantai dan pusat perdagangan VOC di pantai utara Jepara. Semua kapal untuk perahu yang melewati pantai utara Jawa, mereka harus membayar tolnya itu di Jepara pada masa Sultan Agung. Jadi kayak pusatnya itu. Tinggalan budaya penting terlihat di situs Masjid Mantingan berupa ukiran ragam hias yang kelak menjadi cikal bakal kerajinan ukir pada masa selanjutnya hingga kini. Salah satu tinggalan turun-temurun lainnya adalah kerajinan tenun ikat di wilayah Troso. Demak menjadi simbol munculnya kerajaan Islam pertama kali di Jawa. Hal ini ditandai dengan didirikannya kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah yang merupakan peranakan Jawa dan Tionghoa. Di masa pemerintahannya, ia mendirikan Masjid Demak pada abad ke-15. Bangunan inilah digunakan untuk syiar Islam bersama para wali songo.
Bentuk bangunannya perpaduan antara Jawa dan Islam. Nah, Demak pada waktu itu memang bisa menjadi sebuah pusat perkumpulan antar bangsa karena merupakan tempat yang ideal untuk mendirikan pemerintahan baru yang cukup dekat dari pantai, terutama pada waktu agama Islam berkembang. Nah, di situ ada 2 kuliner yang pantas sekali diduga menjadi jalur rempah. Yang pertama yaitu asem-asem Demak. Kemudian yang kedua adalah nasi keropok yang saya temukan. Semarang menjadi salah satu kota penting yang memiliki sejarah panjang dalam hal perniagaan dan kota pelabuhan transit. Pada masa Mataram kuno abad ke-6, wilayah ini disebut dengan Bergota. Perdagangan rempah diduga terdapat di area pelabuhan lama, yakni berada di Pelabuhan Mangkang. Pusat pelabuhan pantai utara Jawa Tengah yang semula berada di Jepara pun juga akhirnya berpindah ke Semarang. Persinggungan dengan bangsa lain seperti Tionghoa juga tak lepas dari kedatangan armada kapal besar Cheng Ho pada abad ke-14 dari Cina yang memeluk agama Muslim. Ia mendirikan tempat ibadah di Simongan yang pada saat ini dikenal sebagai Gedung Batu. Salah satu bukti perdagangan dengan bangsa Arab adalah didirikannya Masjid Layur di Kampung Melayu. Selain difungsikan sebagai tempat ibadah, pada masa dahulu difungsikan sebagai mercusuar serta kapal yang masuk Kali Semarang melaporkan kedatangannya. Pada masa selanjutnya berdiri beberapa pemukiman sesuai etnisnya, kawasan Pecinan, Kampung Melayu, dan Kampung Arab Kauman. Pemukiman yang pertama itu adalah yang di Kampung Melayu. Yang di Kampung Melayu, rumahnya itu bentuknya bermacam-macam. Ada yang rumah Jawa, ada rumah orang Cina, ada rumah Banjar, rumah Madura, itu ada di situ. Yang kedua itu adalah di Kauman. Nah, yang di Kauman itu bangunan dengan arsitektur Islam pesisir. Jadi kalau melihat perdagangan dulu itu lewat air ya, ada pelabuhannya itu, ada yang sejak rempah itu ada di ujung daripada Kali Semarang yang lama itu. Semarang itu kota yang penting dan unik, pelopor dari pintu modernisasi. Setelah kedatangan VOC dan kolonialisme, Semarang difungsikan sebagai kota administratif yang dipusatkan di Kota Lama Semarang. Bangunan-bangunan di Kota Lama ini menjadi sebuah bukti sejarah kehadiran kolonialisme masa lalu. Nah, di Semarang ini akulturasinya memang kuat sekali.
bahwa Semarang itu tidak homogen bangsa-bangsa yang tinggal atau pernah tinggal di sana. Dan sisa-sisa kulinernya itu sangat banyak sekali. Salah satu kuliner khas Semarang adalah lontong cap gomeh dan nasi ayam Semarang yang juga kaya akan rempah-rempahnya. Lontong cap gomeh, dari namanya sudah jelas ini akulturasi dari Cina. Akan tetapi komponennya itu Jawa sekali, yaitu opor ayam dan sambal goreng jeroan ayam. Kuliner lainnya yang berbentuk kudapan adalah lumpia, yang merupakan makanan khas Tionghoa. Makanan ini dibawa oleh seorang perantau Tionghoa bernama Cho Tayo yang menikah dengan orang Jawa asli dan mereka memadukan resep Tionghoa dengan lokal. Lumpia telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dan diakui oleh UNESCO pada tahun 2014. Di wilayah Semarang juga terkenal dengan perusahaan jamu yang terbesar di Jawa Tengah, bahkan Indonesia, sebagai warisan ramuan Nusantara yang masih tradisional maupun modern. Nah, jamu sendiri di sini adalah singkatan dari jampi dan usodo. Jampi itu artinya yaitu penyembuhan yang menggunakan ramuan obat-obatan dari tumbuhan. Kemudian usodo itu berarti kesehatan. Dan pengetahuan jamu semakin berkembang. Yang tradisional tadinya mungkin ditumbuk, kemudian juga diperes dan sebagainya. Kemudian sekarang dengan teknologi yang modern, dengan mesin-mesin yang industri yang besar. Jawa Tengah sendiri itu industri ekstrak bahan alamnya ada 7, kemudian industri obat tradisionalnya itu ada 15. Itu termasuk Sido Muncul, Jago, Leo, Borobudur, Tomat, Air Mancur dan sebagainya di situ 15. Kemudian usaha kecil obat tradisional itu di Jawa Tengah sendiri ada 126. Kemudian usaha mikro itu yang terdaftar itu ada 100 lebih. Saat ini Semarang menjadi ibu kota Jawa Tengah yang menjadi wilayah yang dinamis dan multi etnis dengan berbagai warisan budayanya serta terus bergerak dalam arus modernisasi. Pelabuhan Pekalongan menjadi pelabuhan kuno yang berpengaruh di masa lampau. Di kota ini juga terdapat benteng VOC bernama Fort Pekalongan tahun 1753 yang digunakan untuk mengontrol dan mengawasi jalur perdagangan di pantai utara Jawa, terutama pelabuhan di Krapyak. Salah satu produk kria yang menonjol di wilayah ini adalah batik Pekalongan yang menjadi komoditas perdagangan selain rempah yang dimulai sejak tahun 1802. Banyak perjalanan perniagaan dan pelayaran masa lampau tergambar dalam corak dan motif batik Pekalongan. Salah satu kuliner khas Pekalongan adalah dadar gulai kacang ijo, tauto, dan nasi kebuli. Ketiganya merupakan kuliner yang kaya rempah dan wujud dari akulturasi budaya. Tauto itu sebenarnya adalah soto yang bumbunya menggunakan tauco. Lah tauco itu adalah bumbu yang berasal dari seni dapur Tiongkok. Nasi kebuli itu beras. Kemudian beras ini dibumbui dengan aneka ragam bumbu yang lebih dari 15 macam.
Tegal menjadi salah satu kota pesisir di Jawa Tengah yang tak bisa lepas dari jejak rempah. Salah satu jejak rempah yang paling dekat adalah kuliner. Kuliner khas dari Tegal yang merupakan perpaduan antara kuliner Jawa dan India adalah martabak Tegal. Martabak ini ada bumbu khasnya yang berasal dari India dan juga menggunakan minyak samin yang kemudian isinya disesuaikan dengan bahan dasar yang ada di sekitar Lebak Siu. Brebes merupakan kota pesisir yang terletak di ujung paling barat Jawa Tengah. Di kota ini terdapat beberapa pelabuhan kecil yang saat ini digunakan sebagai pasar ikan. Kuliner khas Brebes adalah kupat gelabet yang kaya rempah. Gula menjadi sebuah komoditas penting lain bersama rempah yang diperdagangkan di masa kolonial. Dalam perkembangan sejarahnya, banyak sekali pabrik gula yang tersebar di Pulau Jawa. Bahkan Indonesia pernah menjadi produsen gula terbesar kedua dunia. Salah satu yang unik dan dimanfaatkan untuk rest area tol Jawa hingga saat ini adalah bekas pabrik gula Banjaratma. Pembangunan dan investasi di bidang rempah saat ini masih dijalankan baik di bidang ekonomi, kebudayaan, maupun sosial. Potensi rempah di bidang ekonomi terlihat dari proses ekspor rempah yang dilakukan oleh para pengusaha mandiri yang melakukan ekspor ke luar negeri. Saat ini, peluang ekspor masih terbuka lebar karena komoditas rempah sangat diperlukan oleh dunia sebagai bumbu masakan, obat herbal, maupun kosmetik. Kebutuhan di Eropa semakin banyak, ya kan sekarang semakin dikenal kan pala ini atau rempah-rempah ini kan dikenal. Kalau dulu mungkin hanya lewat kolonial itu hanya Belanda, Portugal, Spanyol. Sekarang udah hampir semua negara butuh. Biji pala, khusus biji pala, kita ada permintaan sekitar 200 ton. Tapi yang baru bisa kami penuhi sampai sekarang ini medium 2021 itu baru sekitar 60 ton biji pala. Mari kita rempah ini kita benar-benar jadikan komoditas ekspor yang nantinya bisa menjadi primadona untuk hasil bumi Indonesia. Peningkatan ekspor ini tentu saja akan mengembalikan kejayaan ekspedisi rempah Nusantara yang telah dilakukan oleh nenek moyang bangsa kita di masa lalu. Di bidang ramuan Nusantara, jamu menjadi komoditas yang kaya rempah dan patut dilestarikan. Saat ini jamu sedang didorong untuk ditetapkan sebagai warisan budaya Nusantara ke UNESCO pada tahun 2022. Itu juga diekspor. Lah ekspornya sudah muncul juga sampai ke mancanegara. Bahkan jamu Borobudur pun ekspor sampai ke Rusia. Kemudian tren back to nature melanda seluruh dunia. Apalagi di masa pandemi. Jamu-jamu sekarang ini banyak dicari orang. Pada tahun 2020 kita sampai kesulitan bahan baku jamunya. Karena apa? Semua orang pada beli empon-empon itu.
Rempah merupakan bagian penting dalam sebuah kuliner, maka perlu adanya budidaya rempah yang harus dijaga kualitasnya agar memberikan hasil berkualitas tinggi. Potensi yang perlu dijaga, apakah ada bibit unggulnya, apakah ada terobosan teknologi budidayanya, apakah ada good handling proses untuk hasil panennya. Itu semua yang dibutuhkan. Lebih jauh, apakah sudah dilakukan sertifikasi mutu pada hasil-hasil tersebut sehingga konsumen itu terjamin. Pelestarian itu sebenarnya kan apa yang sudah terjadi pada abad-abad sebelum ini. Nah, pada waktu itu generasi sebelum kita, cara membangun, kemudian bentuk arsitektur sampai kekuatan material itu kan dibangun pada masa itu. Nah, kemudian sekarang itu kita mestinya harus menghargai. Karena apa? Karena itu adalah nilai penting dari kesejarahan arsitektur untuk ke depan. Jadi program Jalur Rempah ini merupakan program prioritas dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Tujuan dari program Jalur Rempah ini adalah untuk merevitalisasi kebudayaan bahari, juga untuk meningkatkan diplomasi budaya Indonesia, ya. Mengajak masyarakat untuk melestarikan dalam hal pelindungan, pengembangan, pemanfaatan jalur rempah ini untuk bisa dimanfaatkan tentunya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Selain aspek ekonomi dan sosial, aspek pelestarian kebudayaan perlu digalakan. Banyak sekali pelajaran dari warisan jejak-jejak rempah Nusantara yang menjadi simbol kerukunan dalam wujud kuliner, arsitektur, batik, seni maupun budaya. Kejayaan rempah masa lalu menjadi warisan Nusantara yang harus dikembangkan sehingga eksistensinya semakin dikenal dan dinikmati oleh dunia. Jayalah bumi rempah Nusantara untuk dunia.